Hai pemirsa, ketemu lagi dengan saya Nana di cerita Nana dari Republik Ceko. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Saya masih di hotel isolasi, ini malam-malam nyempetin pada waktunya banyak ya. Banyak tidur. Bikin vlog tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram atau di komen masalah suami saya bisa masuk ke Indonesia. Bagaimana dengan izin tinggal VITAS atau visa terbatas sebagai orang yang menikah dengan warga asing. Baru tanggal 5 April kemarin VITAS C317 ini dibuka kembali setelah ditutup kalau nggak salah 2-3 bulan. Kemudian dibuka lagi pada tanggal 5 April 2021. Kita harus masuk ke webnya Dirjen Imigrasi visaonline.go.id. Di sana nanti aku tunjukkan di video di ini ya gimana cara kita apply visa. Di sana nanti aku tunjukkan di video di ini ya gimana cara kita apply visa. Basically itu yang ditanyakan, kok bisa suamiku masuk ke Indonesia. Ada beberapa pertanyaan, bagaimana caranya, kemudian kenapa saya memilih tinggal di hotel karantina, kenapa nggak di Wisma Atlet, kemudian ini apakah dibayarin sama pemerintah. Jadi dulu awal-awal waktu karantina yang mungkin setahun yang lalu itu memang dengar-dengar dibayarin sama pemerintah yang di hotel ataupun Wisma Atlet ya. Wisma Atlet kan for free ya. Dan kalau yang penuh waktu itu ditransfer ke hotel, bahkan di hotel waktu itu dibayarin pemerintah. Sudah di stop lagi, jadi kita harus bayar sendiri. Dan kalau tidak salah saya dengar sekarang yang Wisma Atlet itu untuk para pekerja Indonesia yang dari luar negeri dan pejabat pemerintah yang pulang dari luar negeri, baru mereka bisa masuk ke Wisma Atlet. Kalau seperti aku punya keluarga seperti ini, tidak bisa ke Wisma Atlet guys. Jadi harus pilih karantina hotel. Nah, apakah karantina hotel ini pemerintah bantu sedikit aja? Tidak, enggak ya. Walaupun sedikit, ini semua full kita yang bayar. Waktu itu kita pilih Novotel Tangerang dengan 3 orang, yaitu 2 adult, 1 anak-anak. Kita dapat harga 16 juta dan hotel pilihannya itu berbeda-beda ya. Mungkin bulan ini dan bulan besok berbeda. Waktu itu aku sebenarnya dapat hotel agak murah ya guys ya. Cuman hotel itu membatalkan karena dia udah selesai tidak menjadi hotel karantina lagi. Waktu itu yang pertama aku dapat 10.400.000. Lumayan sebenarnya ya bedanya. Ini 16 juta. Nah, apalagi kita bayar sendiri ya, full bayar sendiri semua. Karantina, dapat makan. Yang belum cek room tour ini silahkan dicek, ada di bawah ini room tour dan makanan apa aja. Perjalanan saya dari Ceko sampai ke sini juga ada videonya. Oke, what else? Hotel ini, di Novotel ini dapat kita 1 paket karantina ya. Jadi bukan harga per malam berapa begitu, bukan. Ini harga paket karantina, mereka punya harga sendiri. Tentunya beda-beda ya per room ya. Ini kami dapat suite room. Mungkin ada kalau sendiri lebih murah. Saya keluarga soalnya. Jadi kita bisa laundry per day itu 3 pieces clothes. Makan 3 kali sehari. Air minum setiap hari dikasih. Dan misalnya kopi teh habis, kita bisa telepon housekeeping minta coffee or tea or amenities yang di kamar mandi atau what else, sugar, creamer, seperti itulah ya, basic kebutuhan kita bisa calling
Di sini juga ada room service, tapi room service itu kita bayar tentunya ya. Di sini bayarnya di tempat, jadi nggak bisa bayar di lobby misalnya. Nanti kalau aku check out aku bayar ya gitu, nggak bisa. Atau I don't know, but kita order waktu itu ice cream, terus lava coklat sama bir bintang, kita bayar di sini di tempat. Bisa pakai kartu, bisa pakai cash. Apalagi yang included PCR 2 kali waktu sehari setelah kita check in dan sehari sebelum kita check out. PCR airport pickup, cuman sayangnya nggak ada airport nganterin ke airport, baliknya nggak ada ya. Nanti kita pakai taksi, kebetulan besok pagi aku mau check out. Apalagi yang ditanyakan ya, waktu di bandara, perjalanan waktu di bandara bagaimana? Jadi ada 3 tahap ya, mereka pakai 3 tahap. Yang pertama tahap aku ada di video, waktu video perjalanan dari Ceko ke sini. Kalau di akhir-akhir di bandara itu ada videonya, kita mengisi data seperti nama kita, paspor, terus pesawat apa, gitu aja seputar itu. Terus itu kita bawa kertasnya nanti ke tahap ketiga. Tahap kedua yaitu aplikasi e-Hug atau Kesehatan Indonesia. Waktu itu saya udah download aplikasinya ya, dan aku belum isi data-data saya sebenarnya di aplikasi itu. Aku bilang nanti aja gitu. Ternyata lebih baik diisi e-Hug dulu, kemudian kalau udah selesai ngisi semua kan ya tahap-tahapnya. Kalau ngisi di bandara, walaupun di bandara Praha itu susah, nggak tahu kenapa. Dan jawabannya ternyata kalau pakai iOS itu memang agak susah aplikasinya, kata mbaknya. Jadi lewat website kalau bisa diisi dulu semua, kemudian bisa di print nanti data diri kita di situ. Itu bisa dibawa, dan waktu itu aku belum, tapi kata mbaknya bisa ngisi nanti di rumah seperti itu. Dan saya sudah ngisi. Oke, tahap kedua e-Hug. Sebenarnya cuman itu aja, nggak terus yang apa gitu. Ini soal apa ya, paperwork gitu aja yang ringan-ringan. Terus kita ngantri ke tahap pemeriksaan itu tadi. Kertas yang kecil putih ini dikasihkan ke ibu itu, terus ditanyain visanya, pasportnya, seperti itu. Terus apakah kita ada PCR, negatif test. Jadi sebelum datang ke sini itu kita bertiga harus punya surat negatif test sebelum kita terbang. Kemudian suamiku waktu apply visa juga harus ada rapid negatif, karena itu harus di post ya, harus dimasukkan di dokumen. Dan ini hasil PCR kita kasih ke ibu tadi. Kalau kita negatif, apalagi ya, paspor, visa. Waktu ini karena ada larangan mudik, saya bawa surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, surat jalan yang menyatakan bahwa saya, suami, anak itu melakukan perjalanan bukan mudik, karena perjalanan untuk bapak saya waktu itu meninggal dunia, seperti itu. Jadi saya ada surat dari KBRI Praha. That's it guys. Emang nggak ribet banget ya, cuman menunggu hasil jadi visanya itu loh guys, yang bikin deg-degan, karena kita nggak tahu berapa lama visa itu akan jadi. Di SOP tertulis 5 hari kerja, kita tunggu 5 hari kerja belum ada, kita undur lagi 1 minggu belum ada. Dan untuk kita apply visa kan kita attach return ticket ya. Nah, return ticket ini jangan apply mendadak seperti saya. Misalnya mau berangkat 2 minggu sebelumnya saya baru apply visa, dan itu bikin saya harus mengundurkan flight lagi, bayar lagi per orang sekitar 500.000. Jangan lupa saksikan video
cara registrasi dan apply visa setelah ini ya. Terima kasih yang buat nonton. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bawah ini. Shout out buat Miss Susi reservation dari Novotel. Terima kasih atas segala bantuannya. Besok saya mau check out. Thank you very much for your help. It was excellent. Bye.